keragamannya, suku, agama, ras dan budaya. Negeriku Indonesia, bangsaku Indonesia, cintaku untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semangat juang bersatu, warna-warni tradisi berpadu jadi harmoni. Oh Indonesia, ku cinta, keelokanmu tiada tara, kekayaan budaya tak terhingga. Negeri ini bagai surga. Semua budaya, warisan nenek moyang, ayo sami jago ojo nganti masa depan. Negeriku Indonesia, bangsaku Indonesia, cintaku untuk Indonesia. Oh Indonesia, ku cinta, keelokanmu tiada tara, kekayaan budaya tak terhingga. Negeri ini bagai surga. Ku cinta, keelokanmu tiada tara, kekayaan budaya tak terhingga. Negeri ini bagai surga. Negeri ini bagai surga. Kembali lagi ku kepada karunia Pertiwi yang menyambut hati Juwita Lestari. Ku sambut lagi ombak pembawa lega angin penyejuk jiwa. Niscaya ku cinta bumiku kaya hijau biru terbentang nyata. Ku hirup lega bahagia, tak ada lagi gundah, tak ada lagi rasa. Jiwaku yang luka terhibur lagi. Alam Nusantara yang kaya, hangat ramah manusia.
Melekat di nurani, mencipta harmoni, hangat mentari, gelora ria dalam tiap pijar sinarnya. Jayaku cinta menggugah jiwa, kian harum terbentang-nyata. Ku hidup lega bahagia, tak ada lagi gundah, tak ada lagi rasa. Jiwaku yang luka terhibur lagi. Alam Nusantara yang kaya, hangat ramah manusia yang raya. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Ku bahagia hidup di Nusantaraku, Indonesia. Hanya sejenak lega, sukma terwarna. Ku harus kembali ke hiruk pikuk kota, namun tetap kurangku indahnya Indonesia. Karunia mustika, jiwaku yang luka terhibur lagi. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Ku bahagia hidup di Nusantaraku. Bersemi, bawa cinta berseri, hampa dari warna warisan pertiwi. Alam Nusantara yang kaya, hangat ramah manusia yang raya. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Ku bahagia hidup di Nusantaraku, Indonesia. Tanah yang bersaksi menjadi bukti sebuah kisah sakti. Terukir prasasti
talkshow pemanfaatan e-rapor untuk sekolah yang kita ciptakan. Bersama saya telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Sudiono SPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Selamat datang Pak. Yang kedua adalah dari BPMP yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nurul. Selamat datang Ibu. Dan yang ketiga adalah dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Belitung, Bapak Adi Zahriadi MS. Selamat datang Pak. Baik Bapak dan Ibu, pada talkshow kali ini kita akan membahas tentang e-rapor untuk sekolah yang kita cita-citakan. Sebelum itu, kita akan mendengarkan paparan materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Narasumber pertama adalah Bapak Sudiono SPD. Kepada Bapak Sudiono SPD, Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita pagi ini kita diberikan waktu untuk berbagi praktek baik yang sudah SMA 2 lakukan. Dan kami juga mohon maaf berdiri di sini. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, guru-guru yang hadir juga sudah sering melakukan praktek baik. Nah, hari ini kami akan memaparkan, menampilkan yang kami lakukan di SMA 2 Tanjung Pandan. Terkait dengan tema kita hari ini adalah bagaimana rapot pendidikan itu dapat kita gunakan, wujudkan cita-cita sekolah kita. Hadirin berbahagia, kesempatan ini kami sampaikan topik talkshow kita hari ini tentang transformasi pembelajaran digital dengan Google Workspace Education untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rapot pendidikan, nah alhamdulillah di tahun 2023 SMA 2 Tanjung Pandan memiliki rapot pendidikan masih ada yang kuning. Apa itu? Tentang kualitas pembelajaran. Nah sekarang pertanyaannya adalah mau diapakan barang ini? Mau diapakan hasil rapot pendidikan ini? Dan bagaimana caranya? Maka di sini Bapak Ibu hadirin semua, pentingnya kita memahami makna daripada rapot pendidikan. Bapak Ibu sekalian, saya awali dari versi sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin dalam pembelajaran. Bapak Ibu semua, kepala sekolah punya cita-cita, punya harapan bagaimana menghasilkan sekolah yang kita cita-citakan. Apa itu? Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian pendidikan yang reflektif, yang mau mendengar, mau berbagi, yang gemar belajar. Kemudian bisa kolaborasi, suasana iklimnya bagus di sekolah. Yang penting bagaimana berkelanjutan. Tapi itu tidak mudah. Ternyata untuk mewujudkan itu semua, pemimpin, kepala sekolah itu harus punya sesuatu. Nah, hadirin berbahagia bahwa kepala sekolah sebagai pembelajaran pemimpin itu adalah sebuah sikap perilaku yang harus kepala sekolah ambil. Keputusan-keputusan harus ambil terkait dengan program-program sekolah. Tapi Bapak Ibu, bahwa kepala sekolah itu untuk mengambil sikap perilaku itu dipengaruhi oleh 2 hal. Satu, pengalaman kepala sekolah sebelum menjabat kepala sekolah. Yang kedua adalah bagaimana dia punya mindset, growth mindset. Seperti yang kami pahamin di sini, bahwa rapot pendidikan adalah sebuah cermin, sebuah alat ukur, sebuah foto tadi yang bisa memotret kita semua. Satu, yakin itu. Yang kedua, bahwa sekolah itu punya aset yang bisa kita gunakan untuk
menaikkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, bagaimana semua komponen warga sekolah yakin bahwa semua punya potensi. Semua guru pendidik pernah mengalami namanya level akademik, proses akademik. Semua punya alami itu. Kemudian berikutnya, yakinkan bahwa dengan kebersamaan sekolah bisa maju. Berikutnya, yakinkan dalam diri kita mungkin boleh kalah hebat, boleh kalah kuat, tapi kita jangan kalah cepat. Ini punya sejarah cerita. Ini mindset yang harus dibangun kepala sekolah dulu. Kepala sekolah kalau tidak punya nilai value sikap ini, susah ngambil keputusan. Kembali kepada kepemimpinan. Nah ini, Bapak Ibu, kepala sekolah harus berani ngambil sikap perilaku untuk memajukan sekolah. Tadi saya punya PR, bagaimana kualitas pembelajaran harus meningkat. Yakin Bapak Ibu, kualitas pembelajaran dua yang harus kita kita pahamin, harus kita tingkatkan. Apa itu? Satu, proses; dua, berkembang. Bapak Ibu, saya punya mindset bahwa semua guru hebat di sini. Satu. Yang kedua, saya pasti punya aset, punya modal di sekolah itu. Dua. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa dengan bersama-sama. Bapak Ibu kembali ke sini, guru mengajar. Guru dia memiliki sesuatu yang harus dibagi kepada siswanya. Jadi posisi gini, ini kepala sekolah, ini guru, ini siswa. Kepala sekolah, dia harus berani ngambil sikap bagaimana guru bisa mentransfer ke muridnya. Itu guru. Kalau pembelajaran guru bagaimana dia mentransfer ilmu dia kepada siswa. Kalau kepala sekolah, bagaimana caranya guru ini bisa mentransfer ke siswa. Jadi kepala sekolah itu harus mampu mengelola guru ini supaya guru bisa membagi kepada siswa. Kepala sekolah punya dua PR. Satu, ngelola kepala sekolah, guru. Yang kedua, dia ngelola siswanya. Inilah yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Maka di sana ada dua, bagaimana cara guru itu untuk kita perbaiki gurunya. Yang kedua, bagaimana guru bisa berkembang. Inilah mindset yang kami bangun, Bapak Ibu. Kepala sekolah, dalam menyikapi rapot pendidikan, kita punya PR, iya, kualitas pembelajaran. Sekarang bagaimana cara guru ngajar kepada siswa, bagaimana siswa bisa paham. Guru, kepala sekolah punya kewenangan, punya kebijakan, punya hak untuk mengatur, manage bagaimana supaya itu bisa berlangsung. Next. Bapak Ibu, saya cerita sedikit, SMA 2, alhamdulillah tahun ini sebagai sekolah penggerak angkatan 3. Setahun sudah kita melaluinya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan cukup baik. Next. Sekolah penggerak nih, wilayahnya kepala sekolah ini, senjatanya kepala sekolah ini. Yang tadi untuk mengelola bagaimana guru ke siswa, kepala sekolah punya 5 intervensi. Ini kewenangan kepala sekolah, mau diapakan? 1, 2, 3, 4, pendampingan, SDM guru, kemudian pembelajaran paradigma baru, kemudian perencanaannya bagaimana, yang terakhir digitalnya gimana? Nah Bapak Ibu hadirin semua, kami SMA 2 ngambil sikap. Mengapa harus yang poin 5 yang kami tekankan, yang kami kuatkan. Bapak Ibu, bisa lanjut? Bapak Ibu, bedanya pembelajaran lama dengan yang baru cuma satu. Kalau cara ngajar dulu, itu guru-guru banyak ngomong, banyak berbicara, banyak cerita. Murid banyak diam, banyak mendengar. Sekarang kita balik. Zaman sekarang harus kita balik. Guru harus banyak mendengar siswa. Artinya apa? Siswanya harus banyak berbicara. Bagaimana tekniknya, bagaimana caranya. Satu. Yang kedua, belajarlah sesuai dengan zamannya. Kalau bicara teknologi, HP, komputer, laptop sekarang sudah menjadi barang
barang umum. Itulah sebagai sarana tadi. Nah Bapak Ibu, disinilah kami mengambil sikap, bukan tidak punya sejarah. 2022 saya tempatkan sekolah ini, waktu itu ada pro kontra. Ada guru yang menggunakan HP, ada yang guru tidak setuju. Begitu saya datang di sini, kami kumpulkan semuanya itu. Ya, ada alasannya yang gunakan HP mereka harus untuk mengembangkan sesuai zamannya. Ada sebagian guru mereka yang kontra. Nanti bagaimana cara mengendalikannya? Bagaimana cara anak-anak ini supaya tidak buka-buka yang lainnya? Maka Bapak Ibu, disitulah kita terjadi diskusi-diskusi di sekolah kolaborasi. Maka Bapak Ibu, momen sekolah penggerak ini kami manfaatkan sebaik-baiknya bagaimana proses digitalisasi sekolah muncul. Nah Bapak Ibu, kepala sekolah sebagai pembelajar harus memperbaiki dan mengembangkan dua itu. Maka 4 langkah kami Bapak Ibu. Yang pertama bagaimana visi misi sekolah. Ini penting. Sebab sekolah kalau tidak punya tujuan, tidak punya misi, tidak tahu arahnya mau kemana sekolah itu. SMA 2 mantapkan langkah untuk menjadi sekolah yang berbasis digitalisasi. 2, ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan. Punya slogan, semanda berkah, silaturahmi jalankan, masjid ibadah jangan lupa, Al-Quran, doa Bapak Ibu diharapkan. Yang ketiga, perbaiki prosesnya. Proses Bapak Ibu ngajarnya. Yang keempat, bagaimana kita mengembangkan pembelajaran, kerjasama dengan berbagai pihak. Itu sangat penting, itulah yang kami lakukan di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, 2022 saya punya 2 PR di sekolah ini. 1, kualitas pembelajaran rapot pendidikan masih kuning. 2, angka keamanan ke sekolahnya masih, bahkan ada yang merah. Masih banyak melakukan hukuman fisik kepada siswa. Tapi itu semua Bapak Ibu harus kita perbaiki semua dengan program-program yang kami lakukan. Nah Bapak Ibu, kembali ke awal tadi bagaimana itu semua, saya yakinkan bahwa kita punya sesuatu, punya aset. Bapak Ibu jangan pernah menyepelekan apa yang ada di sekolah. Kebetulan SMA 2 4 yang saya pegang. 1, kita punya akun belajar tertinggi dan tercepat di Bangka Belitung tahun itu 2003, 100%. Yang kedua, Co-Kapten ini sebagai aset. Yang ketiga, sumber daya. Guru kompak kerjasama SMA 2 alhamdulillah. Yang terakhir kita punya sarana, ada modal Chromebook 15 dari direktorat. Ini kami gunakan untuk bagaimana proses digitalisasi. Next. Banyak tantangan yang kami hadapi di sekolah ini Bapak Ibu. Tidak semua guru waktu itu mendukung adanya digitalisasi. Juga tidak semua guru kemampuannya tinggi. Yang kedua, kesiapan siswa. Internet, orang tua, biaya, rapot pendidikan. Ini masalah kami. Nanti dapat kita dalami diskusi. Next. Ini Bapak Ibu gambaran 2003-2004. Ada program literasi, numerasi, karakter, iklim, semua masing-masing komponen kami buat programnya, tetapi yang paling kami kuatkan bagaimana proses kualitas pembelajarannya. Literasi punya program literasi berbasis inklusi sosial. Numerasi kita ada komunitas sains di sekolah, kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, Departemen Fisika. Karakter kita punya program tahfiz Quran, hafalan Quran, tadarus Quran. Kemudian ada taklim, ada pengajian bulanan, pembagian sembako dalam rangka untuk meningkat karakter. Iklim, keamanan, kebinekaan, kualitas pembelajaran, itu semua kita buat programnya. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah literasi, numerasi cukup tinggi naiknya. Banyak program-program yang kami laksanakan di sekolah ini. Berikutnya Bapak Ibu, ini rapot pendidikan alhamdulillah di 2024 kemarin semuanya sudah naik, kualitas pembelajaran juga sudah hijau semua. Namun ini perlu kita tingkatkan lagi Bapak Ibu.
Berikutnya next. Bapak Ibu, untuk menghasilkan sesuatu sampai mendapatkan KSRG ini tidak mudah perjalanannya. Hampir 1 tahun kami berjuang. Ini SMA 2 negeri KSRG kedua di Indonesia, pertama di Sumatera. Ternyata untuk mendapatkan itu butuh proses panjang perjalanannya Bapak Ibu. Kami awali dari awal bulan April, sosialisasi dengan Google. Kami punya komitmen tahun lalu sekolah harus digitalisasi harga mati. Kami kumpulkan teman-teman guru, kami undang Google, kita adakan Zoom supaya guru-guru ada penjelasan langsung dari Google dari Jakarta. Terlaksana, mereka mendukung, guru-guru mendukung. Tahun berikutnya kami diberi kesempatan buat proposal, syarat-syaratnya. Kemudian bulan Juni kami sudah di ACC lolos, adakan pelatihan. Jadi Bapak Ibu ini prosesnya, jadi silakan bagaimana kita, ini adalah status kita sampai ke sekolah rujukan Google. Bapak Ibu yang berbahagia, itu bagaimana kami menyikapi rapot pendidikan kita adalah penting, itu sebagai dasar kami untuk bagaimana kita untuk memajukan sekolah ini, tentunya dengan kolaborasi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan sekolah yang kita ciptakan tadi, mudah-mudahan terwujud di sekolah kita dan Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Demikianlah telah kita dengarkan bersama paparan dari Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Bapak Sudiono SPD, yang telah memaparkan tentang capaian rapor pendidikan di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Dari tahun 2023 masih ada satu yang kuning, kemudian alhamdulillah di 2024 telah hijau semua. Aplaus dulu untuk Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pandan yang telah menjadikan sekolah ini juga sebagai sekolah kandidat sekolah rujukan Google pertama di Pulau Sumatera dan satu-satunya sampai dengan Agustus dan kedua untuk Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah paparan dari narasumber kita yang kedua. Telah hadir bersama kita Ibu Nurul dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada Ibu Nurul, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan paparan best practice yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 2 Tanjung Pandan ya, terkait bagaimana mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Begitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih sekolah yang kita cita-citakan itu, seperti apa sih ciri-cirinya gitu kan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sudiono ya. Apa saja ciri-ciri sekolah yang kita cita-citakan? Ada 4 ya Bapak Ibu ya, sekolah yang kita cita-citakan, yang kita impikan, ingin kita wujudkan. Yang pertama apa itu? Pertama cirinya yaitu pembelajarannya berfokus kepada peserta didik, gitu ya. Artinya ini apa? Student center. Student center. Anak-anak berkembang potensinya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, gitu ya. Nah, untuk mengembangkan potensi mereka, tentunya Bapak Ibu rekan guru sebagai ujung tombaknya ya, yang berkecimpung langsung berhadapan dengan peserta didik, harus rajin apa? Refleksi ya kan? Belajar, berbagi dan berkolaborasi tentunya ya, agar bisa terwujud pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik gitu. Itu ciri yang kedua. Gurunya rajin untuk RBBB ya, banyak B-nya ya. Reflektif, berbagi, belajar dan berkolaborasi. Di mana buat wadahnya? Di komunitas
belajar. Lewat MGMP bisa ya lebih rutin lagi di komunitas belajar di sekolahnya masing-masing. Itu sudah terbentuk semua ya di sini ya, kombelnya aktif gitu ya, bukan hanya sekedar ada SK. Oke, yang ketiga apa cirinya? Yaitu dengan anak-anak senang belajar, tentunya merasa aman, nyaman gitu ya. Lingkungannya kita buat sekondusif mungkin. Anak-anak betah untuk belajar di sekolah, gitu ya Pak Ibu ya. Bineka, tidak ada perundungan, begitu ya. Nah itu merupakan ciri sekolah yang kita ingin cita-citakan. Yang terakhir itu semua bisa terwujud melalui kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah yang melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah ini berkelanjutan. Nah inilah yang mau kita wujudkan untuk menciptakan generasi emas ya. Generasi emas di tahun 2024 gitu ya. Pembelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila begitu ya Bu ya. Yang mau belajar sepanjang hayat, kompeten dan berkarakter tentunya. Itu yang mau kita wujudkan ya, agar kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Oke, nah terus untuk mewujudkan ini, apa sih yang harus kita lakukan? Apa hubungannya dengan rapot pendidikan begitu kan ya? Nah apa ya? Ini ada kata bijak Bu. Mungkin guru bahasa Inggris yang lebih fasih ya. Artinya sini, kalau kita gagal dalam membuat perencanaan, itu berarti kita sudah melakukan merencanakan kegagalan. Nah, jadi kuncinya langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan perencanaan. Perencanaan yang seperti apa? Perencanaan yang berbasis data. Datanya di mana? Di rapot pendidikan. Ini menjadi sumber utama, menjadi acuan untuk Bapak Ibu dalam membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Gitu. Jadi perencanaannya memang benar-benar baik. Ya, jadi perencanaan itu sangat penting ya Bapak Ibu untuk dilakukan. Nah, sumbernya bisa dari rapot pendidikan sebagai acuan pertama dan selanjutnya ditambah oleh sumber-sumber pendukung melalui diskusi-diskusi yang ada di sekolah, di komunitas belajar. Nah, artinya dalam melakukan pembenahan, jika Bapak Ibu lihat di sini, jangan sampai kita terjebak ya, terjebak untuk melakukan penambahan gitu ya. Padahal kita sudah di sekolah kita sudah mempunyai SDM yang aset yang banyak. Untuk dibenahi gitu ya. Di sini sebisa mungkin kita optimalkan apa yang ada. Jangan sampai kita terjebak untuk meningkatkan literasi. Oh kita buat perpusnya, kita pengadaan bukunya. Bukan itu ya. Tetapi SDM-nya, ujung tombaknya, rekan-rekan guru itu yang perlu kita tingkatkan lagi kompetensinya dalam memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Itu yang pertama. Baik. Nah, jadi apa sih sebenarnya rapot pendidikan itu? Apa sih manfaatnya? Apa sih kegunaannya? Nah, tentu saja rapot pendidikan itu memberikan informasi ya kepada kita untuk mengetahui bagian-bagian mana saja yang kita sudah baik gitu ya, yang sudah kuat, yang masih perlu kita perbaiki nantinya, dan bagian mana saja yang masih kurang-kurang ya. Kan tadi ada sedang, ada yang merah, ada yang orange gitu ya. Nah itu, di mana itu nanti bisa membenahi di kualitas pendidikan sekolah kita. Nah jadi rapot pendidikan ini sebagai acuan ya, sumber pertama data untuk kita melakukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, agar sekolah yang kita cita-citakan tersebut yang mempunyai 4 ciri itu bisa terwujud gitu kan ya. Nah baik. Nah jadi ini tadi menjadi cerminan ya Bapak Ibu ya, data tersebut.
Oke, baik. Nah, ini data pendukung. Nah, untuk itu tentunya Bapak Ibu di sini di dalam rapot pendidikan ini kan setiap tahun Bapak Ibu akan menerima rapotnya ya, berdasarkan hasil dari data asesmen nasional. Ya, itu menjadi data utama yang ada di dalam rapot pendidikan. Selain terjadi dari data BPS ya, dari Dapodik gitu ya. Data yang utama yaitu dari asesmen nasional begitu. Nah, rapot pendidikan ini Bapak Ibu setiap awal tahun sudah rilis ya, sekitar Maret awal itu sudah rilis. Nah, harapannya ini rapot bisa menjadi kebutuhan sekolah. Segeralah sekolah untuk mengunduhnya, menganalisisnya, gitu kan ya. Duduk sama-sama diskusi untuk ngebahas apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, begitu. Nah, kemudian semua guru bisa mengakses ya. Kalau dulu rapot itu hanya kepala sekolah saja yang bisa akses. Nah, sekarang semua rekan-rekan guru wajib bahkan mengakses rapot pendidikan. Kenapa? Karena di dalam rapot pendidikan itu sudah langsung terkoneksi ya, ngelink ke PMM. Nah, pemerintah tidak meninggalkan begitu saja Pak Ibu. Bapak Ibu sudah dibekali juga materi-materi apa yang perlu Bapak Ibu pelajari untuk menguatkan hal-hal yang masih kurang tersebut melalui PMM. Jadi begitu membuka platform rapot pendidikan, Bapak Ibu langsung bisa mempelajari materinya, penguatannya melalui PMM. Ya, oke, baik. Nah, hal ini merupakan siklus ya Bapak Ibu ya. Pembenahan itu tidak bisa sekali dilakukan dalam 1 tahun ya. Ini melalui siklus. Siklus perencanaan berbasis data itu yang sudah kita ketahui bersama-sama. Dimulai dari identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi. Begitu. Nah, jadi siklus ini Bapak Ibu yang namanya siklus harus kita lakukan setiap tahun ya. Setiap tahun berulang. Identifikasi, refleksi, benahi lagi. Terus-terusan seperti itu. Nah, di dalam siklus ini terdapat 8 aksi ya, 8 aksi yang harus kita lakukan, ya, didiskusikan. Jadi ini kata kuncinya adalah Bapak Ibu pemimpin nih yang harus menggerakkan rekan-rekan gurunya di komunitas di sekolah. Nah, aksi yang pertama yaitu di dalam identifikasi Bapak Ibu harus sungguh-sungguh meyakinkan, memotivasi, mendorong untuk peserta didiknya benar-benar mengikuti asesmen nasional. Jangan sampai waktunya masih ada sudah pada keluar, gitu ya. Ada yang nggak hadir. Nah, itu dipastikan sungguh-sungguh karena itu akan mencerminkan ya progres dari proses pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan oleh sekolah dalam menyiapkan asesmen nasional. Selanjutnya kemudian kepala sekolah itu memimpin rekan-rekan guru untuk mengakses rapot pendidikan. Melihat mana yang masih menjadi permasalahan, apa yang harus dikuatkan ya. Terus menentukan fokus 1 tahun ke depan pembenahannya mau apa? Apa yang akan kita benahi ini? Nah, itu merupakan refleksi ya. Dari rapot pendidikan ini kita mengetahui permasalahan sekolah kita apa, akar masalahnya apa, dan apa yang harus kita, solusi yang harus kita lakukan. Nah, dalam tahapan perencanaan, kepala sekolah ini juga mampu memimpin rekan-rekan guru untuk membenahi perencanaan pembelajarannya. Nah, hal tersebut untuk melakukan pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik kuncinya di sini Bapak Ibu, di rekan-rekan guru yang mau terus membenahi perencanaannya, melaksanakan pembelajarannya di Kombel, begitu ya. Jadi di sini ada pada saat tahapan implementasi rekan-rekan guru aktif untuk mengembangkan kompetensinya melalui Kombel
yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu ya, pemerintah tidak tinggal diam, Kemendikbudristek menyiapkan alat bantu untuk Bapak Ibu mempelajari hal ini. Bapak Ibu dapat mendapatkan alat bantu tersebut melalui rapot yang sudah Bapak Ibu unduh. Di situ ada panduan PBD. Selain di unduhan rapot, Bapak Ibu juga disiapkan alat bantu melalui PMM untuk memahami bagaimana melakukan perencanaan berbasis data guna mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Seperti itu Bapak Ibu, jadi Kemendikbudristek tidak tinggal diam memberikan program, tetapi juga ada alat bantunya untuk Bapak Ibu pelajari. Artinya di sini teman-teman harus mau belajar mandiri ya, karena ini semua kan tidak bisa terawasi secara pusat gitu kan ya, PMM-nya dibuka. Oke, baik. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup ada sedikit pantun. Ya, kalau kita datang ke Tanjung Pandan, iya, cakepin dong Bu. Ulang ya, kalau kita datang ke Tanjung Pandan, jangan lupa makan lempah gangan. Ya, mari kita manfaatkan rapot pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah telah kita dengarkan paparan dari Ibu Nurul tentang pemanfaatan e-rapor untuk sekolah yang kita cita-citakan. Kita berikan aplaus yang meriah dulu Bapak Ibu untuk Ibu Nurul dari BPMP. Dengan paparannya tadi, Bapak Ibu bisa menyimak semua paparan hari ini dengan baik karena nanti di sesi akhir setelah paparan akan ada beberapa pertanyaan yang ada door prize-nya ya. Semangat Bapak Ibu. Iya. Baik, tadi ada apa saja untuk mencapai rapor pendidikan yang diimpikan? Yang pertama berpusat kepada siswa, iklim sekolah yang kondusif dan bebas perundungan ya diantaranya. Baik, sekarang tibalah kita pada narasumber yang terakhir, narasumber ketiga, yaitu Bapak Adi Zahriadi, MSI, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Pulau Belitung yang akan memaparkan materi dengan judul Instruksi Pemakaian Rapor Pendidikan. Kepada Bapak Adi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan. Bapak dan Ibu sekalian, rapor pendidikan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh narasumber Ibu Nurul dari BPMP dan juga apa yang sudah dilakukan di sekolah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Itu merupakan suatu tugas dan suatu kepercayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada kita untuk bisa sepenuhnya melaksanakan Merdeka Belajar secara baik dan benar. Dan sebagaimana sudah disampaikan dan sudah kita ketahui semua bahwa Merdeka Belajar itu suatu hal yang wajib harus kita laksanakan. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, bahwa memang kalau memang itu sudah menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan, maka sudah sekiranya wajib kita lakukan. Dan kita harus mengetahui sumber-sumber atau dasar informasi untuk kita mulai bergerak. Nah, alhamdulillah dengan hadirnya rapor pendidikan ini menjadi sumber-sumber utama kita
Jadi tidak ada aplikasi lain atau sumber data yang lain, semuanya kembali ke rapor pendidikan. Dan rapor pendidikan ini semuanya diuraikan secara detail seperti apa instruksi yang harus kita lakukan, dan itu menjadi pokok pembahasan atau pokok pembicaraan yang kami angkat pada pagi hari ini, instruksi pemanfaatan rapor pendidikan. Bapak dan Ibu, bahwa memang kita harus mengetahui dulu manfaat dari rapor pendidikan ini, khususnya bagi pemerintah daerah. Kita ketahui bahwa salah satu kebijakan pemerintah daerah, ya, pembangunan yang ada di daerah Provinsi Pulau Bangka Belitung ini, salah satunya itu adalah seperti apa kebijakan pendidikan untuk pembangunan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Pulau Bangka Belitung. Kita harus tahu bahwa manfaat rapor pendidikan itu bagi pemerintah daerah itu merupakan referensi utama, dan itu menjadi bahan analisis, juga menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan yang masuk ke Bapeda, ya, selain juga dari Dinas Pendidikan. Itu di bagian perencanaan. Kemudian tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi ini referensi utama. Tidak ada referensi lain yang bisa kita gunakan, sepenuhnya kita menggunakan rapor pendidikan. Kemudian ini satu-satunya platform untuk melihat seperti apa asesmen nasional. Yang selama ini mungkin asesmen itu dilakukan terhadap siswa kita, ya, nilainya nilai siswa kita, tidak pernah kita melihat nilai sekolah. Tapi sekarang kepercayaan dari Kemdikbudristek sepenuhnya kepada sekolah untuk menyelenggarakan Merdeka Belajar, ya, maka harus kita laksanakan dengan baik, ya, instruksi itu kita laksanakan dengan baik untuk mendidik anak-anak kita, ya, agar nanti mereka mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan asesmen nasional ini raport sekolah, raport kita semua, bukan hanya raport kepala sekolah, raport guru, tapi raport semuanya untuk satu sekolah, seluruh komunitas yang ada di sekolah itu. Kemudian juga ini menjadi sumber data yang efektif dan handal, di mana laporan ini disajikan secara otomatis dan dia terintegrasi secara mendalam, dilengkapi dengan alternatif ataupun instruksi alternatif yang bisa dilakukan oleh sekolah. Bapak dan Ibu, juga menjadi alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Kemudian ini platform ini juga menjadikan data yang terpusat. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak menggunakan aplikasi yang lain. Ya. Barangkali mungkin juga tidak ada penyedia yang lain. Semuanya sudah terpusat. Sehingga pengembangan ini yang kita lakukan juga semuanya terarah, karena satu data, tidak dua data begitu, tapi satu data, sehingga untuk pengembangan berikutnya juga terarah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, menjadi bahan untuk instruksi ke tingkat sampai ke Cabdin, ya, dan juga sampai ke level bawah, yaitu di tingkat satuan pendidikan. Ini menjadi bahan instruksi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau memang ini suatu instruksi, ya, utamanya seperti apa sih raport yang ada di pemerintah Provinsi Pulau Bangka Belitung ini untuk skup provinsi. Kami sudah mencatat, ya, bahwa ada beberapa hal yang menjadi isu umum yang ada di data provinsi, ya, raport yang bisa menjadi kebijakan provinsi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu terkait dengan guru penggerak. Nah, ini memang masih menjadi hal di Provinsi Pulau Bangka Belitung yang harus kita kembangkan kembali. Guru-guru penggerak kita. Dan guru-guru yang lain yang mungkin masih belum menjadi guru penggerak, maka segeralah untuk menyesuaikan dengan karakteristik guru penggerak yang ada. Dan bila ada kesempatan untuk mengikuti guru penggerak untuk bisa mengikuti
pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua yang menjadi isu terkait dengan data dari rapor pendidikan itu khusus untuk pemerintah daerah itu adalah penyebaran guru kita. Sebaran guru kita ini barangkali mungkin belum merata dan ini menjadi PR yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan juga cabang Dinas Pendidikan untuk bisa meratakan guru-guru kita. Ya, sehingga nanti seluruh sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Cabdin wilayah 5 ini ya, seluruh sekolahnya itu lengkap dengan kualifikasi yang diperlukan oleh sekolah itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi isu dari rapor pendidikan ini khusus untuk pemerintah daerah, bagaimana pemberdayaan komunitas yang ada di komunitas belajar yang ada di sekolah. Dan ini harus dilakukan, kita harus memahami bahwa itulah yang harus kita lakukan dan ini menjadi isu utama yang ada di rapor pendidikan untuk pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di samping juga hal-hal yang lain yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian, secara teknis seluruh sekolah kita sudah memegang rapor pendidikan. Ya. Secara teknis seluruh sekolah kita sudah memegang rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini apa yang kita harus lakukan? Ya. Apabila belum ada atau belum menerima rapor pendidikan, maka sekolah itu apa yang dilakukan? Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu harus memiliki akun belajar.id. Kepala sekolah harus masuk ke rapor pendidikan kemdikbud.go.id, kemudian juga mendownload, ada dua hal yang didownload. Yang pertama yaitu Excel-nya dan juga posternya. Ada dua yang harus dilakukan. Kemudian apa yang dilakukan setelah dapat Excel dan posternya? Ini instruksi ya, yang harus dilakukan. Jadikan rapor pendidikan itu acuan utama untuk perbaikan dan pengembangan sekolah. Karena kita tidak mempunyai data lain selain dari data ini, dan data ini terpusat. Jadi, ini menjadi acuan utama kita untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sekolah. Bapak dan Ibu, pelajari komponen-komponen uraian yang ada di situ. Rapor pendidikan di sekolahnya masing-masing, karena ini adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan berdasarkan rapor yang ada di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya membahas bersama-sama dengan pengawas sekolah, itu instruksinya. Dibicarakan seperti apa solusi yang harus kita lakukan berdasarkan rapor tadi dengan pengawas sekolah, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan akar permasalahan yang ada di dalam rapor pendidikan sekolah Bapak dan Ibu. Jadi mulai dari saat ini, panggillah Pak pengawasnya hadir di sekolah bersama Bapak Ibu guru membicarakan apa yang harus kita lakukan terkait dengan akar permasalahan yang ada di sekolah berdasarkan dari rapor pendidikan tadi. Bapak dan Ibu, apa langkah yang dilakukan dalam penyusunan program kegiatan berdasar rapor pendidikan? Instruksinya adalah baca rapor pendidikan itu, utamanya pada bagian yang Bapak Ibu sudah unduh, yaitu bagian Excel-nya. Kemudian pelajari rekomendasi dari seluruh yang ada di dalam rapor pendidikan Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, prioritaskan yang rekomendasi prioritas. Ini sudah dilakukan apa belum? Saya yakin sebagian besar sekolah sudah membaca, tetapi masih perlu untuk memperdalam seperti apa melaksanakan rekom prioritas. Kemudian ambil rekom prioritas itu sebagai komponen utama dalam penyusunan lembar kerja RKT. Dan selanjutnya masukkan ke dalam lembar kerja Arkas sekolah. Alhamdulillah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
pembiayaan pendidikan selain dari dana BOS APBN, juga ada dari BOS APBD dan dari IPP, iuran dari siswa kita. Dan ini memang sudah ada pergubnya, aturan yang mengatur ya penarikan biaya pendidikan dari orang tua siswa. Itu sudah ada aturannya. Jadi 3 sumber ini silahkan dimanfaatkan dengan baik untuk mengembangkan sekolah, ya, yang mana Bapak dan Ibu melakukan pengembangan itu tadi berorientasi kepada rapor pendidikan. Ada satu pertanyaan yang berikut, yang kadang-kadang mungkin sekolah-sekolah kita belum melakukannya. Apa itu? Ya, rapor pendidikan itu hanya ada di meja kepala sekolah. Poster itu tidak ditempel. Nah ini, mungkin ini menjadi PR kita semua Bapak dan Ibu. Poster itu yang di-download dari aplikasi rapor pendidikan itu sesungguhnya adalah harus dipublish di sekolah dan harus diketahui oleh komponen sekolah. Mana yang masih hijau, yang sudah hijau, kemudian mana yang masih kuning atau oranye, dan mana yang masih merah, kurang. Itu semuanya harus diketahui oleh seluruh elemen yang ada di sekolah, sehingga ini menjadi tugas semuanya, komunitas yang ada di sekolah itu. Ditempel di papan pengumuman sekolah maupun di laman sekolah agar diketahui oleh seluruh elemen sekolah. Sudah dilakukan apa belum? Sepertinya masih belum oleh sekolah. Dan ini masih ada di meja kepala sekolah. Harus ditempel sehingga diketahui oleh seluruh elemen sekolah. Kemudian seluruh elemen sekolah itu wajib tahu apa saja yang sudah baik dan apa saja yang belum baik dari rapor pendidikan. Yang mana-mana yang kurang, maka itu tadi masuk ke dalam lembar RKT dan dimasukkan di dalam ARKAS tadi. Kemudian jadikan media komunikasi dengan elemen sekolah untuk mengevaluasi capaian mutu pendidikan yang ada di sekolah. Yang terakhir, apa yang sudah dilakukan dan apa yang sedang dilakukan itu tadi, itu dilaporkan kepada pengawas dan juga kepada cabang dinas untuk kami teruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Pulau Bangka Belitung. Ini instruksi yang dilakukan dari Dinas Pendidikan, Cabdin Wilayah 5 untuk Bapak dan Ibu sekalian seluruhnya dilaksanakan. Sehingga kita memang betul-betul memanfaatkan rapor pendidikan untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah. Barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Agar dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Demikianlah telah tes. Masuk Bu. Bu Ilpa. Bu Ilpa, masuk. Masuk udah. Tes. Dengar. Demikianlah telah kita dengarkan tadi paparan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Belitung. Berikan aplaus yang meriah untuk Pak Adi Zahriadi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Pulau Belitung. Baik Bapak Ibu, tadi ada beberapa instruksi ya dari Bapak Kacabin ya. Sudah dibaca Bapak Ibu rapor pendidikannya? Sudah? Sudah di-download? Sudah ditempel? Oke, baik Bapak Ibu. Acara selanjutnya ya mungkin yang Bapak Ibu tunggu-tunggu adalah diskusi interaktif ya, dan nanti akan diakhiri dengan kuis Kahoot ya. Akan ada hadiah nanti door prize ya dari Direktorat SMA. Akan ada 3 pertanyaan dari masing-masing narasumber. Narasumber pertama, kedua, dan ketiga. Silakan nanti jika Bapak Ibu ingin menjawab, Bapak Ibu mengacungkan tangan terlebih dahulu, kemudian
memperkenalkan nama dan instansinya ya Bapak Ibu. Kemudian menyebutkan jawabannya. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, baik, selanjutnya narasumber pertama. Siap-siap Bapak Ibu didengarkan ya. Ada hadiah yang menarik akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Pada Bapak kami persilakan. Langsung jawab atau anu dulu? Pertanyaan Bapak tadi. Langsung jawab atau anu? Tes. Langsung jawab. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan kuis ya. Jadi ada 2 pertanyaan, satu untuk kepala sekolah, satu untuk guru, nah, supaya adil. Ya. Untuk kepala sekolah ada 2 ini ya, Bu Sutia dengan Bu Yanti Mala. Ini kesempatan yang bagus Bu Yanti. Untuk kepala sekolah dulu ini. Coba kira-kira bagaimana upaya kepala sekolah di sekolah Ibu untuk menciptakan, mewujudkan sekolah yang kita ciptakan ini. Nah, silakan Bu Yanti atau Bu Sutia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Sudiono untuk bagaimana kepala sekolah melakukan tindakan untuk menciptakan sekolah yang kita cita-citakan. Yang pertama tentu saja kita harus identifikasi untuk perencanaan dari proses refleksi, kemudian yang kedua ada aksi, yang ketiga ada pendampingan, yang mungkin itu saja dulu Pak. Ya, refleksi yang terakhir juga ada. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Yanti Mata. Tepuk tangan untuk Bu Yanti. Nah, untuk guru-guru nih sekarang, tadi yang Bapak jelaskan terkait kepala sekolah ngambil kebijakan. Nah, sekarang bagaimana kalau guru menciptakan suasana di kelas supaya terwujud cita-cita ini, apa tadi Bu sampaikan tadi, berpusat pada peserta didik, kemudian kolaborasi refleksi bisa menyenangkan. Nih saya minta satu guru nih, kira-kira trik-triknya bagaimana Bapak Ibu untuk menciptakan suasana kelas agar menarik, aman, nyaman, silakan. Ya, silakan. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada SMA 2 yang sudah mengundang kami di acara yang spesial ini. Trik-trik yang biasa dilakukan di sekolah kami untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, salah satunya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini karena kita student center yang seperti tadi Ibu Nurul sebutkan, student center, kita harus mengutamakan dan memberikan pelayanan yang prima kepada siswa. Jadi kalau dulu kita mindsetnya adalah guru sebagai pusat, yang sekarang kita berbalik menjadi siswa sebagai pusat, dan kita harus menyediakan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidik yang reflektif. Kita sebagai guru harus bisa mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas, terutama di saat yang pertama guru itu sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama biasa yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas dulu Pak, Ibu. Membuat keyakinan kelas agar situasi di kelas itu menjadi kondusif. Dan siswa diajak untuk selalu berbudaya positif. Apapun yang kita lakukan di dalam kelas adalah berbasis pada budaya positif. Yang berikutnya adalah iklim sekolah yang kondusif, menyenangkan, aman, dan berkebenekaan. Di situ ada arti kebenekaan, berarti kita benar harus menerapkan pendidikan yang ramah terhadap anak. Toleransi, kemudian juga anti perundungan. Aman, nyaman itu yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya oleh guru saja, tetapi juga oleh siswanya. Kemudian memberikan layanan yang berkelanjutan. Di sini manajemen sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah itu harus benar-benar bisa mengatur dan berdampak pada semua elemen yang ada di sekolah. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes. Baik, terima kasih Ibu Wida dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan ya. Dan saya yakin Bapak Ibu punya jawaban semua sebenarnya. Cuma kalah cepet. Nah, tadi kan saya sampaikan, nah Bapak Ibu masih banyak pertanyaan dari Pak Adi dan Bu Anu. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak Sudiono atas pertanyaannya. Hadiah akan diserahkan setelah acara Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, siap ya. Masih ada pertanyaan lagi dari dua orang Pertanyaan yang kedua dari narasumber yang kedua, Ibu Nurul dari BPMP. Kepada Ibu Nurul, kami persilakan Bu untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Cepat, tepat. Oke, baik Ibu. Apa sih hubungannya antara rapot pendidikan dengan sekolah yang kita cita-citakan, ingin kita cita-citakan? Bisa? Bisa kedengaran? Baik. Oh, sudah ada? Oke. Bisa dipahami Pak pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Ananda Libiski dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Izin menjawab Ibu. Untuk hubungan dari rapor pendidikan dengan sekolah yang kita cita-citakan yaitu ada di perencanaannya Bu. Perencanaan berbasis data tadi. Jadi di rapor pendidikan tadi kita lihat yang mana nih yang mau kita perbaiki untuk tahun yang akan datang. Nah di sana kita harus merencanakan dengan baik. Perencanaan yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga Bu. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Ibu Nurul. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ananda Libiski. Ini ketiganya dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan ya. Ayo, tuan rumah mana ini tuan rumah? Yang lain ya, siap ya. Yang satu ini terakhir nanti pertanyaan dari Pak Adi ya. Sekolah yang lain nanti jangan kalah gercep. Baik, pada Pak Adi kami persilakan untuk memberikan pertanyaan Pak. Terima kasih Ibu pembawa acara. Bapak dan Ibu, suara saya bisa didengar dengan baik ya? Baik. Dari cabang Dinas Wilayah 5 mewakili Dinas Pendidikan, tadi sudah kami sampaikan seperti apa gambaran raport pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi tugas pemerintah daerah. Dari sekian banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, ada 3 isu utama yang tadi saya sebutkan. 3 isu utama itu harus kita lakukan dan ini menjadi PR pemerintah daerah. Ya, barangkali mungkin ada yang bisa menyebutkan 3 isu utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tadi dan itu menjadi tugas kita semua. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. 3 tadi. Sulit ya? Ada? Silakan Bu. 3 isu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik. Izin perkenalkan diri, nama saya Tiara Juniarti dari SMA Muhammadiyah Tanjung Pandan. Izin Bapak jawab dari pertanyaan Bapak yang harus 3 yang harus dikembangkan atau isu utama. Yang pertama itu guru penggerak, yang kedua penyebaran guru yang belum merata, dan yang ketiga pemberdayaan komunitas belajar yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sudah sangat komplit. Itu 3 isu utama yang menjadi tugas kita semua, ya. Dan ini harus kita lakukan untuk pendidikan lebih baik di Provinsi Pulau Bangka Belitung. Barangkali mungkin itu dari kami. Terima kasih ya, tolong dipahami dengan baik bahwa ini sekali lagi instruksi yang harus kita lakukan ya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada 4 orang pemenang ya. Jangan lupa nanti hadiahnya setelah acara ini ya diberikan. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya adalah acara tanya jawab ya.
Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Kami berikan 2 orang penanya. Silakan penanya nanti memperkenalkan diri, nama dan instansi, dan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa. Sudah ada 2 orang yang mengacungkan tangan. Yang pertama Bapak Erik Sudarta dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Yang kedua Ibu Widawati dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Udah, dipersilakan pada Bapak Erik untuk mengajukan pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu yang telah memperkenankan. Ada satu pertanyaan buat Ibu Nurul, Ibu. Terkait dengan pemanfaatan e-rapor untuk sekolah yang kita cita-citakan. Jadi di rapor pendidikan itu muncul kategori kurang, istilahnya sudah baik, kurang baik gitu ya Bu. Nah, namun kaitannya dengan sekolah yang kita cita-citakan, itu pastinya sekolah itu punya potensi dan keunikannya sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, fokus kita sekolah, itu kita berfokus pada kelebihan yang kita miliki pada sekolah, atau kita justru berfokus pada kekurangan yang kita miliki di rapor pendidikan sebagai sekolah yang memiliki ciri khas dari sekolah yang kita cita-citakan. Mungkin begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Pak Erik. Oke, sebelum Ibu Nurul menjawab, mungkin saya bisa mengulangi ya. Di rapor pendidikan kan ada warna-warnanya ya Bu ya, merah, kuning, hijau. Ada yang sudah baik, tadi masih kurang atau yang perlu peningkatan. Pertanyaannya tadi, apakah sekolah berfokus pada kelebihan ataukah sekolah berfokus pada memperbaiki kekurangan? Persilakan pada Ibu Nurul untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Erik ya. Pak Erik, oke, terima kasih. Baik. Nah, rapot pendidikan, intor yang ada di dalam rapot pendidikan itu merupakan sesuai dengan ciri-ciri sekolah yang kita cita-citakan. Semua indikator yang ada di dalam rapor-rapor pendidikan itu mewujud ke sana. Nah, rapot yang diterima oleh sekolah itu tentu ada yang baik, sedang itu ya, ada bagian-bagian indikator prioritas yang mana yang mau kita tingkatkan. Nah, di dalam Bapak mengunduh rapot pendidikan, di situ juga ada satu sheet namanya rekomendasi. Nah, di situ ada rekomendasi secara keseluruhan dan ada rekomendasi prioritas. Nah, ini dibebaskan oleh pihak sekolah, dimerdekakan. Bapak Ibu pilih rekomendasi prioritas terlebih dahulu kalau memang kesanggupannya hanya bisa mengerjakan poin-poin prioritas yang mau dibenahi. Atau mau menindaklanjuti semua rekomendasi keseluruhan yang diberikan oleh rapot pendidikan. Nah, jadi prioritas yang utama tentunya kita memperbaiki dulu indikator-indikator prioritas yang nilainya masih merah atau oranye atau kuning gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang sudah baik? Yang sudah baik kita pertahankan dan syukur-syukur bisa kita tingkatkan. Baik di indikator prioritas, kita perlu telusuri kembali itu. Sudah baik, tetapi ada poin-poin di dalam itu yang posisinya, porsinya, persentasenya masih kurang. Misalkan contohnya, literasi kita baik, ya baik. Nah, literasi baik itu yang mananya? Teks informasikah atau teks sastrakah? Atau semuanya sudah baik, kalau sudah baik oke, bagus ya. Nah mungkin di teks informasinya anak-anak di level 3 ya, menginterpretasi ya, membuat kesimpulan terhadap suatu berita, level 3-nya masih, persentasenya masih rendah, ya kan? Jadi kan itu kan tingkat kesulitan soalnya kan ada level 1, level 2, level 3 ya. Mungkin di level 1, 2 anak-anak sudah banyak prosentasenya ketercapaian minimalnya. Oh mungkin di level 3-nya mau kita tingkatkan.
Walaupun itu di rapotnya literasinya baik. Nah, jadi kita bisa lagi, kalau sudah semuanya hijau, rapot di sekolah Bapak, oh baik semua, kita bisa perdalami lagi. Di kontennya yang kurang di bagian mana, yang kemampuan anak-anaknya ada di level mana yang masih perlu kita tingkatkan. Mana yang anak-anak yang berada di tingkat kemampuan bawah atau perlu pendampingan, nah itu ada semua di dalam rapot pendidikan. Gitu Bapak Ibu ya? Bisa cukup dipahami ya Pak? Oke, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus pada Ibu Nurul. Tadi saya simpulkan kembali. Jadi ada sheet rekomendasi ya Bu ya. Dengan skala prioritas, mana yang masih merah diperbaiki, yang sudah baik dipertahankan. Oke, selanjutnya adalah penanya kedua, Ibu Widawati. Persilakan kepada Ibu Widawati untuk menyampaikan. Terima kasih. Tadi lupa memperkenalkan diri, nama saya Widawati dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Sebenarnya tadi juga saya mau menanyakan hal yang sama yang ditanyakan oleh Pak Erik. Kalau di sekolah kami memang kita berfokus ke hal-hal yang sudah direkomendasikan, tetapi juga tidak mengabaikan apa yang masih ada di lingkungan sekolah kami yang benar-benar real, tidak terdeteksi di rapot pendidikan. Namun untuk kali ini pertanyaannya saya mau tujukan ke Pak Yono sebagai kepala sekolah. Tadi alhamdulillah Masya Allah sekali ya praktik baik yang sudah dilakukan di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan ini, dan mungkin bisa jadi contoh buat sekolah-sekolah yang lain juga yang sudah dilakukan. Tadi Bapak membicarakan tentang manajemen sekolah yang ada dua hal yang Bapak sampaikan, yaitu pengalaman dan growth mindset. Kemudian juga Bapak memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, terutama aset-aset sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak yang Bapak lakukan, identifikasi berhubungan terkait dengan pemanfaatan e-raport ini, sehingga nantinya akan berdampak langsung pada terwujudnya visi dan misi sekolah. Kemudian juga seberapa besar dampak yang dirasakan langsung dalam pembelajaran di kelas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah berdasarkan pada rapat pendidikan, terutama perencanaan berbasis datanya. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah indikator ketercapaian pemanfaatan e-raport ini untuk pembelajaran untuk sesuai dengan visi dan misi. Kemudian sejauh mana upaya yang sudah dilakukan ini berdampak langsung kepada pembelajaran di sekolah yang berdampak langsung pada murid. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk Bu Ida dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan dengan dua pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama adalah indikator keberhasilan sehingga rapor pendidikan itu untuk visi dan misi. Yang kedua adalah dampak ya Bu ya. Oke, dipersilakan pada Bapak Kepala Sekolah untuk menjawab. Baik, makasih Bu Ida. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Mindset itu sangat penting, bahkan 80% itu menentukan. Ketika kepala sekolah sebagai pembelajar, guru sebagai pembelajar, tidak punya mindset untuk memajukan siswa, itu nonsen, tidak akan berhasil. Sehebat apapun itu kepala sekolah dan gurunya. Itu pertama. Yang kedua, indikator, kalau saya berpikir seperti ini, semua guru siswa itu punya kelebihan masing-masing yang harus kita hargai, apresiasi. Ketika sekolah punya masalah bahwa kualitas pendidikannya itu perlu diperbaiki, maka harus disamakan dulu mindsetnya sama-sama. Kepala sekolah dengan guru harus sama dulu, instrumen harus sama dulu. Ini mau dibuat itu tidak gitu.
Kalau mau ayo kita sama-sama. Itu satu poin. Yang kedua, bagaimana indikator tadi supaya ini berhasil. Ini ada dua ya, ada indikator terhadap guru, ada indikator terhadap siswa. Jadi kami kepala sekolah ini sebagai pembelajar harus tahu itu. Bahwa kepala sekolah itu punya dua peran dari saya sampaikan. Pertama, bagaimana memerankan guru dalam pembelajaran, bagaimana menghasilkan proses cita-cita tadi supaya siswa itu nyaman, aman tadi, itu dipastikan dulu. Nah, bagaimana indikatornya? Kalau untuk guru, pertama kita samakan dulu, semua punya kemampuan. Yang kedua, kita lihat bagaimana progres guru masing-masing. Apakah ada peningkatan? Bapak Ibu, dengan proses seperti ini, digitalisasi seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf guru-guru kami yang rasakan itu, saya tidak begitu ngerasakan, tapi guru-guru yang rasakan, bagaimana mereka yang semula tidak punya laptop harus beli laptop. Bukan saya paksa, tapi mereka kesadaran mereka sendiri. Yang tidak bisa menggunakan apa kemarin ngetik juga ada yang ini, ada yang tahan sampai kredit untuk beli laptop. Karena tuntutan tadi. Terus alhamdulillah juga sekarang ini sudah guru-guru sudah menggunakan berbasis web Bu ya, pembelajaran berbasis web. Nah ini suatu kalau dibilang indikator inilah memang ukuran untuk guru-guru bagaimana melampaui daripada yang sebelum-sebelumnya hanya mungkin mengajar menggunakan yang sederhana. Terus berikutnya Bapak Ibu, ini yang terpenting, kolaborasi terbentuk dalam sekolah. Antar guru sama kepala sekolah juga sama. Kami observasi dengan teman-teman guru, saya sangat paham bagaimana guru-guru memberikan pembelajaran. Ya, ada yang menggunakan model ini, ada model itu. Memang kita tidak bisa menuntut guru harus punya ukuran yang sama. Karena guru punya stat yang berbeda. Seperti siswa juga sama, diferensiasi. Jangan pernah matok guru dengan indikator yang sama. Ketika guru dia berangkat dari 2, dia jadi 4, saya acungi jempol. Yang kemarin tidak punya laptop, jadi punya laptop, itu sudah sukses bagi saya. Tapi yang sudah unggul, yang sudah biasa menggunakan ini, sudah poinnya 7, 8, dia harus levelnya naik lagi. Gitu. Itu kami cara menilai kami kepada guru-guru sehingga tidak ada yang merasa dikecilkan atau merasa di ini. Itu satu poin. Yang kepada siswa berapa kali saya observasi itu dan saya tanya siswa juga sama. Jadi mereka sudah merasa enjoy, merasa nyaman. Bahkan mohon maaf ada guru-guru kita, siswa kita itu yang tidak biasa datang pagi jam 6 sudah datang ke sekolah. Bahkan ada guru kalau tidak masuk ke sekolah, dia nyesel. Ditanya dari ibunya, orang tuanya, ngapa nak kamu pagi tumben kamu bisa pagi? Apa ada belajar guru A, guru B, saya asik gunakan pembelajaran gunakan ini itu. Itu satu poin bagi kami. Bagaimana menciptakan cita tadi. Nah, ini semua diapresiasilah dalam rapot pendidikan. Jadi kalau rapot pendidikan seperti itu, yaitu adanya. Kami tidak pernah mengutak-atik dan itu bukan kami. Kami juga tidak tahu karena berapa banyak komponen yang dinilai dalam rapot pendidikan. Tidak hanya asesmen siswa saja, suling jar saja. Mungkin juga ada nilai lain yang itu menjadi poin di situ. Itulah yang kami lakukan di sekolah kami, bagaimana menciptakan kondisi-kondisi itu, ya komunikasi kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa. 3 tadi yang saya pegang Bapak Ibu, semua guru siswa saya beri fasilitas. Yang kedua, beri kepercayaan kepada mereka, siswa juga sama, guru juga sama. Yang ketiga, apa hasilnya. Dan kita tidak pernah matok harus juara 1, juara 2, tapi proses itu penting. Ya, bagaimana siswa guru juga menjalani pembelajaran dengan enak, dengan enjoy. Itu Bapak Ibu, Bu Widah ya. Jadi ya itulah yang kami lakukan. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pandan atas pencerahannya. Kita berikan aplaus. Ya, dengan intinya perubahan mindset ya Pak ya. Penyamaan mindset. Oke, baik Bapak Ibu. Masih ada waktu untuk 1 penanya lagi. Dipersilakan. Silakan Ibu Yanti Mala, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Bu Yanti. Ya.
Bu Janti apa? Oh yang Ibu siapa? Tadi yang nunjuk tadi di sini ada? Saya enggak lihat. Oke, dipersilakan pada Ibu Janti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Maaf kalau kami ngacung terus, Bu. Ini mungkin karena keingintahuan kami lebih banyak tentang pemanfaatan airport ini. Baiklah, mungkin pertanyaan ini saya akan ajukan ke Bu Nurul. Jadi berkenaan dengan raport pendidikan yang sudah diperoleh dari sekolah sejak tahun 2022, 23, 24, berarti kita sudah 3 kali mendapatkan raport pendidikan. Nah, dalam hal ini ada kaitan raport pendidikan ini dengan input dari siswa yang masuk ke sekolah. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana keterkaitan atau relevansi antara input yang masuk dengan perbedaan hasil dari raport pendidikan setiap tahunnya. Karena paling tidak ini sangat besar sekali pengaruhnya. Kemudian juga terhadap input dari guru-guru yang pada sekolah kami saat ini banyak yang pensiun, kemudian ada penambahan guru-guru P3K. Tentu saja setiap tahunnya itu akan mengalami perubahan-perubahan dari input yang kita dapatkan. Nah, kemudian termasuk juga dengan sistem zonasi yang di PPDB, semakin tahun itu semakin berkurang untuk persentase dari siswa yang berprestasi. Tahun kemarin kita hanya menerima 5%. Kalau saya bandingkan dengan SMP yang ada di Kabupaten Belitung itu sekitar 15-20%. Jadi paling tidak ada hal-hal tersebut yang bisa mempengaruhi dari raport pendidikan, tidak hanya sekedar dari itu, tapi dari input juga yang berpengaruh untuk kami mempertahankan untuk naik atau turunnya seperti itu. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Ibu Janti Mala, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, dengan pertanyaannya yang pertama, bagaimana pengaruh input peserta didik ya Bu ya terhadap capaian nilai rapor pendidikan? Dan kedua, hubungan input tadi dengan zonasi ya Bu ya, karena 3 tahun kita sudah memperoleh rapor pendidikan dari 2022, dan tadi dengan guru-guru yang sebagian besar sudah pensiun ya Bu ya, tentu akan mempengaruhi capaian atau pertahanan dari rapor pendidikan itu sendiri. Silakan dijawab oleh Ibu Nurul. Baik, terima kasih Bu Janti Mala. Baik, nah ini memang pertanyaan yang sering banyak kali dilemparkan ke BPMP ya, terkait dengan sampel siswa yang diambil 45 sampel itu. Kenapa bukan sekolah sendiri aja yang memilih? Kalau sekolah yang memilih kan kita bisa pilih nih siswa-siswa yang berprestasi untuk mengikuti AN gitu ya. Oke, ini rasanya kok nggak adil ya, siswa saya ini yang terambil kok yang itunya rendah gitu ya, pemahamannya rendah gitu. Iya, di asesmen. Nah, asesmen nasional ini kan merupakan sebenarnya tangkapan cepat ya, tangkapan cepat sebagai cerminan dari proses pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi tidak terpengaruh sampelnya mau apa namanya siswa yang
kognitifnya bagus ataupun yang sedang atau yang kurang gitu ya. Jadi ini gambaran cerminan untuk pembenahan. Rapot pendidikan ini digunakan bukan untuk dibanding-bandingkan gitu kan, bukan. Tapi ini adalah untuk cermin untuk sekolah berbenah. Mungkin tahun kemarin progresnya turun, tahun ini progresnya naik gitu ya. Nah, itu kan memang dinamikanya seperti itu ya, kadang naik kadang turun. Tapi kan harapannya terus meningkat nih, progresnya terus meningkat. Nah ini upaya-upaya itu hal-hal apa saja yang udah dilakukan sekolah untuk membenahi hal tersebut. Tentunya sekolah sendiri yang lebih memahaminya ya. Tahun ini tantangan kita nih lebih berat nih, siswanya inputnya banyak yang kurang. Di kelas 10 tentunya kita sudah paham ya, yang masuk di sekolah kita di kelas 10 seperti apa namanya dari asesmen diagnostik di awal gitu kan. Oh anaknya mungkin masih baca terbata-bata, mungkin ada ya anak SMA gitu ya. Nah itu berarti kan kerja keras dari teman-teman guru nih untuk supaya nanti di kelas 11 gitu ya menghadapi AN siap, udah bisa memahami bacaan seperti itu. Nah, jadi setiap tahun tentunya tantangannya pasti tentu ada dan terus dilakukan upaya pembenahan gitu ya oleh sekolah gitu. Jadi memang dilakukan di kelas 11 agar nanti ada kesempatan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas 12 untuk para siswa ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi rapot pendidikan ini gunakanlah sebagai kebutuhan sekolah untuk melakukan pembenahan, bukan untuk dibanding-bandingkan. Nah setiap tahun tentu tantangannya berbeda-beda. Nah itulah menjadi tugas kita sama-sama ya untuk membenahi sekolah agar terwujudlah sekolah yang kita cita-citakan tadi. Intinya 4 ciri sekolah itu tergambarkan di sekolah Ibu Bapak. Nah itu sudah keren gitu ya. Itu Bu Janti mungkin ya. Oke, terima kasih. Oke, kita plus untuk Ibu Nurul dengan jawabannya. Jadi rapor pendidikan adalah untuk sekolah berbenah diri ya Bu ya. Bukan untuk dibanding-bandingkan gitu ya Bu ya. Oke, tadi ada 4 ciri ya sekolah yang menuju rapor pendidikan yang baik. Cinta keelokanmu tiada tara.
yang menyambut hati Juwita Lestari. Ku sambut lagi ombak pembawa lega angin penyejuk jiwa. Niscaya ku cinta bumiku kaya hijau biru terbentang nyata. Ku hirup lega bahagia. Tak ada lagi gundah, tak ada lagi rasa. Jiwaku yang luka terhibur lagi. Alam Nusantara yang kaya, hangat ramah manusia raya. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Ku bahagia hidup di Nusantaraku, Indonesia. Hangat mentari, bawa nuansa mesra ramah tamah manusia. Lekat di nurani mencipta harmoni. Hangat mentari, gelora ria dalam tiap pijar sinarnya. Niscaya ku cinta menggugah jiwa, kian harum terbentang nyata. Ku hirup lega bahagia. Tak ada lagi gundah, tak ada lagi rasa. Jiwaku yang luka terhibur lagi. Alam Nusantara yang kaya, hangat ramah manusia raya. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Ku bahagia hidup di Nusantaraku, Indonesia. Hanya sejenak lega, sukma terwarna. Ku harus kembali ke hiruk pikuk kota. Namun tetap kurangku indahnya Indonesia. Karunia mustika, jiwaku yang luka terhibur lagi. Nusantara yang kaya, hangat ramah manusia yang raya. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Ku bahagia hidup di Nusantaraku. Bersemi, bawa cinta berseri, hampari warna warisan pertiwi. Alam Nusantara yang kaya, hangat ramah manusia yang raya. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Tak ada duka, tak lagi nestapa. Ku bahagia hidup di Nusantaraku, Indonesia. Tanah yang bersaksi menjadi bukti sebuah kisah sakti. Terukir prasasti murni dan
jauh